Jika menang di Solo, Gibran Capres 2024, ditulis oleh Alifur Rahman dari Siver.com. Halo, Assalamualaikum, berjumpa dengan Suara Kirana di channel Jurnal Media. Majunya Gibran di Pilkada Solo disambut dengan isu politik dinasti. Apalagi menantu Presiden Jokowi juga maju di Pilkada Medan. Makin kencanglah isu politik dinasti ini. Sebagian orang mengungkit pernyataan Presiden beberapa tahun lalu yang menganggap anaknya, Gibran, belum tertarik masuk ke politik. Sementara menantunya, Bobby, memang sudah diprediksi akan masuk politik. Lalu mereka sekarang bertanya, katanya nggak tertarik politik. Padahal pernyataan tersebut disampaikan beberapa tahun yang lalu. Artinya apa? Saat itu mungkin memang tidak tertarik dan fokus di bisnis. Dan orang bisa berubah, seperti Prabowo misalnya, yang dulu mendukung Jokowi Ahok di Pilkada Jakarta, kemudian menjadi rival Jokowi di Pilpres 2 kali berturut-turut. Aneka narasi negatif pernah disampaikan Prabowo, mulai dari boneka hingga asal santun. Tapi sekarang, Prabowo menjadi menteri pembantu Jokowi. Begitu juga dengan Anies Baswedan, yang dulu begitu gencar menyerang Prabowo, kini menjadi gubernur Jakarta berkat restu Prabowo. Dunia ini dinamis, penilaian, pemikiran, dan keputusan kita berubah-ubah, menyesuaikan, dan isu yang ada hari ini akan datang dan pergi berganti-ganti. Tapi isu politik dinasti ini nampaknya akan bertahan cukup lama. Dulu sudah pernah dibahas, sekarang muncul lagi. Satu-satunya isu yang bisa dibangun untuk menyerang Gibran, bahkan mungkin juga dianggap sebagai senjata ampuh untuk mengalahkannya. Namun yang harus kita sadari dan pahami, bahwa semua isu itu seperti pisau bermata dua. Jika suatu isu tak mampu menjatuhkan, maka isu itu memberikan kekuatan dan simpati. Ambil contoh Jokowi yang diserang isu keturunan PKI sampai orang tuanya difitnah. Pada akhirnya isu tersebut tak mampu dibuktikan dan Jokowi bertahan sebagai pribadi yang tenang, lalu menunjukkan jati dirinya sebagai Muslim Jawa, seperti sungkem pada ibunda atau tradisi adat saat menikahkan anak-anaknya. Isu PKI itu membuat pendukung Jokowi semakin solid dan loyal. Dari sekian banyak faktor pendukung untuk menang di Pilpres, salah satunya pasti karena sebagian masyarakat merasa tidak terima ada orang difitnah Cina padahal mukanya sangat Jawa sekali. Selain itu juga karena faktor Prabowo yang cukup abu-abu, semisal keluarganya mayoritas non-muslim dan keturunan Cina. Tapi bisa juga sebaliknya, seperti contoh kekalahan Ahok di Jakarta. Isu Cina dan kafir sangat terkonfirmasi, ditambah dengan blunder pernyataan Ahok yang digoreng geng 212. Kebetulan lawannya adalah Anies Baswedan, keturunan Arab dan Muslim. Artinya seperti yang kita tahu, isu tersebut berhasil menjatuhkan Ahok. Nah, isu politik dinasti ini mungkin terlihat mudah dipahami, meski sebenarnya semakin kuat isu ini dibahas, yang terlihat jelas justru AHY dan Demokrat. Ibaratnya, niat nyerang Gibran dan Jokowi, yang malu malah AHY dan SBY. Sementara bagi Gibran, ini soal pembuktian dan pengendalian. Kemenangan Gibran di Solo mungkin akan berlangsung lancar, asal tidak ada kejadian luar biasa seperti blunder dan diserang 212. Pertanyaannya, setelah menang, mampukah Gibran membuktikan kemampuannya? Kalau hasilnya hanya seperti Anies yang sibuk membuat pernyataan tapi tak bisa bekerja, Gibran tak akan mendapat apresiasi. Tapi misal Gibran sukses membuat terobosan-terobosan baru, kreatif, dan menggugah masyarakat, hampir pasti Gibran akan langsung menjadi sorotan sebagai calon presiden 2024. Memang sebagian orang akan bilang terlalu prematur, terlalu terburu-buru, tapi bukankah kita juga pernah mendengar alasan yang sama di Jakarta 2014 lalu? Semakin Jokowi bilang gak mikir soal pencapresan, semakin gencar media memberitakan dan penasaran. Jokowi yang dianggap terlalu terburu-buru, tidak mau menunggu 2019 dan menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur, nyatanya menang dengan sangat meyakinkan pada 2014 lalu, mengalahkan Prabowo yang sudah bertahun-tahun bersiap menyambut Pilpres. Politik yang dinamis ini sangat bergantung pada momentum. Misalkan Jokowi baru dimajukan pada 2019, itu artinya dia akan melawan petahana siapapun pemenang Pilpres 2014. Peluang menangnya jelas lebih kecil. Begitu juga dengan Gibran. Kalau ada yang bilang lebih baik menunggu Jokowi menyelesaikan kepemimpinannya, itu artinya sudah kehilangan momentum. Dan lagi-lagi, itu artinya Gibran harus melawan petahana. Selain itu, peta politik di Solo bisa berubah.
Saat ini memang saat terbaik bagi PDIP untuk mengusung Gibran dengan modal 30 kursi DPRD. Tepat di bawahnya PKS hanya 6 kursi, lalu PAN, Golkar, dan Gerindra masing-masing cuma 3 kursi, lalu PSI 1 kursi. Karena kalau PDIP mau menerima Purnomo Teguh, maka Gibran pasti diusung oleh PKS bersama PAN dan Gerindra. Ini bukan sekedar menang kalah pilkada, tapi mempertahankan suara dan kursi DPRD Solo. Kalau skenario ini terjadi, pemilu selanjutnya PDIP bisa goyah. Jadi pencalonan Gibran di Solo juga ada unsur mempertahankan momentum dan kekuatan partai. Selain itu, PDIP sebagai partai senior pasti sudah memperhitungkan survei Gibran. Kalau memang tak punya elektabilitas bagus, tak mungkin diusung. Terakhir, ada satu kunci yang bisa membuat Gibran menang di Pilpres 2024. Mungkin nanti akan saya bahas di lain kesempatan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kirana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.